Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi yang berjudul pembahasan dalam struktur artikel. Di antaranya anggota dari kelompok 7 yang pertama ada Fatin Faulina dengan nomor NIM 2401516000714. Yang kedua ada Muhammad Yudanda Firmansyah dengan NIM 2401516008855. Kemudian yang ketiga ada Safira Dewi Resti Februarin yang dengan NIM-nya 24011609384. Kemudian yang keempat ada Cynthia Trisna Wijaya Putri dengan NIM 24011604124. Kemudian yang kelima ada Sofina Hari dengan NIM 24011505771. Baik, selanjutnya di sini ada menu. Yang pertama ada menu tujuan pembahasan, dan yang kedua ada konten dalam pembahasan. Yang ketiga ada keunggulan dan kelemahan. Yang keempat ada menuliskan kesimpulan, dan yang terakhir ada simpulan. Baik, selanjutnya kita langsung ke tujuan pembahasan. Bagian pembahasan ini berperan sangat penting dalam memberikan makna terhadap hasil penelitian yang telah diperoleh. Pada bagian ini, temuan penelitian tidak hanya dipaparkan sebagai data, tetapi ditafsirkan dengan mengaitkannya pada rumusan masalah, tujuan penelitian, serta kerangka teori yang melandasi penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian dapat dipahami secara lebih mendalam, termasuk implikasi dan kontribusinya dalam konteks keilmuan yang lebih luas. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Creswell tahun 2017 menegaskan bahwa pembahasan berfungsi sebagai penghubung antara temuan penelitian dan kerangka teoritis, sehingga posisi penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan menjadi lebih jelas. Melalui proses penafsiran ini, hubungan antara data empiris dan konsep teoritis dapat dijelaskan secara sistematis dan komprehensif. Selain menafsirkan hasil penelitian, bagian pembahasan juga berfungsi untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis dengan cara membandingkan temuan penelitian dengan penelitian sebelumnya. Melalui perbandingan tersebut, penulis dapat menunjukkan apakah hasil penelitian memperkuat teori yang sudah ada atau justru memberikan sudut pandang yang berbeda atau yang baru. Pembahasan juga menjelaskan implikasi teoritis dan praktis dari hasil penelitian, sehingga penelitian tidak hanya bernilai akademik tetapi juga memiliki manfaat dalam penerapan nyata. Konten dalam pembahasan. Yang pertama, merangkum temuan utama penelitian. Penulis menyajikan kembali hasil-hasil utama penelitian dan mengkaitkannya secara langsung dengan pertanyaan atau rumusan masalah penelitian. Pada tahap ini ditekankan pesan utama atau hal penting yang perlu dipahami pembaca dari penelitian tersebut. Kemudian, menetapkan temuan dalam konteks penelitian sebelumnya. Temuan penelitian dikaitkan dengan kajian pustaka atau penelitian terdahulu untuk menunjukkan kesesuaian, perbedaan, atau kontribusi penelitian terhadap pengetahuan yang sudah ada. Kemudian membahas hasil yang tidak terduga. Penulis menjelaskan hasil-hasil penelitian yang tidak sesuai dengan dugaan awal serta memberikan interpretasi yang logis mengenai kemungkinan penyebab kemunculan hasil tersebut, terutama jika hasil tersebut berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Kemudian, menjelaskan keterbatasan atau kelemahan penelitian. Penulis mengungkapkan batasan penelitian secara objektif untuk menunjukkan sikap kritis terhadap penelitian yang telah dilakukan serta membantu pembaca memahami ruang lingkup dan validitas hasil penelitian. Kemudian memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Penulis mengemukakan kemungkinan arah atau topik penelitian lanjutan yang relevan berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, tanpa mengalihkan fokus utama dari hasil penelitian yang telah diperoleh. Kemudian menegaskan kembali temuan penting dan implikasinya. Bagian pembahasan diakhiri dengan penegasan ulang hasil penelitian yang paling signifikan serta penjelasan mengenai implikasi teoritis maupun praktis dari temuan tersebut dalam konteks bidang ilmu yang dikaji. Dunton 2021.
Keunggulan dan kelemahan dari bagian pembahasan. Keunggulan sendiri yang pertama menjelaskan makna hasil penelitian secara ilmiah. Yang kedua menghubungkan data penelitian dengan teori yang digunakan. Yang ketiga menunjukkan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu. Yang keempat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan secara lebih luas. Kelemahannya yang pertama tidak disusun secara sistematis dan terstruktur. Yang kedua, analisis pembahasan terlalu subjektif dan kurang objektif. Yang ketiga, tidak didukung data penelitian dan teori yang relevan. Dan yang terakhir, yang keempat, pembahasan terlalu panjang dan tidak fokus pembahasan. Selanjutnya, menuliskan kesimpulan. Kesimpulan dalam karya ilmiah berfungsi untuk merangkum inti pembahasan secara ringkas dan jelas sehingga pembaca dapat memahami hasil penelitian secara menyeluruh. Jadi, melalui kesimpulan ini, pembaca bisa memahami keseluruhan hasil penelitian tanpa harus membaca bagian pembahasan secara detail. Kesimpulan juga disusun berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan tanpa menambahkan informasi baru di luar hasil penelitian. Selanjutnya ada simpulan. Bagian pembahasan memiliki peran yang penting dalam karya ilmiah karena berfungsi untuk menafsirkan dan memaknai hasil penelitian secara komprehensif dengan mengaitkan pada rumusan masalah, tujuan penelitian, serta kerangka teori yang digunakan. Melalui pembahasan, hasil penelitian tidak hanya disajikan sebagai data empiris, tetapi dijelaskan makna, implikasi, dan kontribusinya dalam konteks keilmuan yang lebih luas. Kemudian di sini ada sesi diskusi tanya jawab. Jikalau ada yang mau bertanya, silakan bisa didiskusikan pada sesi ini. Sekian dari kelompok 7. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.